Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita membahas nomor lanjutan 36 sampai 50. Silakan disimak sampai nomor terakhir. Kisi-kisi nomor 36 menyebutkan jenis hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Contoh soalnya, jenis hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang adalah titik-titik. Untuk kisi-kisi nomor 36, jenis hewan berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang adalah titik-titik. Jawabannya adalah vertebrata dan avertebrata. Vertebrata memiliki tulang belakang dan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kisi-kisi nomor 37, mengidentifikasi alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada manusia. Contoh soalnya, alat gerak pasif dan aktif pada manusia terdiri dari titik-titik. Jawaban dari kisi-kisi nomor 37, alat gerak aktif dan alat gerak pasif pada manusia terdiri dari titik-titik. Jawabannya adalah otot dan juga tulang. Alat gerak aktif yaitu berupa otot, alat gerak pasif yaitu berupa tulang. Kisi-kisi nomor 38, menjelaskan fungsi rambut pada hidung manusia. Contoh soalnya adalah, di dalam hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk Kisi-kisi nomor 36, di dalam hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk, jawabannya adalah untuk menyaring kotoran yang ada pada udara yang masuk ke dalam hidung. Jika misalkan nanti bisa juga soalnya itu dibalik. Misalkan soalnya seperti ini. Menyaring kotoran yang ada pada udara yang masuk ke dalam hidung adalah fungsi dari titik-titik. Berarti jawabannya adalah rambut hidung. Begitu ya, anak-anak. Kisi-kisi nomor 39 menjelaskan proses yang terjadi pada mekanisme pernapasan. Contoh soalnya, pada manusia terjadi dua macam pernafasan, yaitu titik-titik. Jawaban dari kisi-kisi nomor 39 dengan soal pada manusia terjadi dua macam pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Namun, pada intinya, semua mekanisme pernafasan itu adalah menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kisi-kisi nomor 40 mengidentifikasi fungsi masing-masing organ pencernaan pada manusia. Contoh soalnya, organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut adalah titik-titik. Jawaban dari kisi-kisi nomor 40 dengan soal organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk menampung makanan dan minuman, mengolah dan mendorong makanan ke usus untuk penyerapan makanan lebih lanjut adalah titik-titik. Jawabannya adalah lambung. Ini hanya salah satu contoh saja, karena pada kisi-kisi nomor 40 itu disebutkan fungsi masing-masing organ pencernaan, sedangkan organ pencernaan ini banyak. Jadi kalian semua harus memahami untuk mulut itu fungsinya adalah untuk masuknya makanan, gigi untuk mencerna makanan secara mekanik, lidah itu untuk membolak-balikan makanan, mendorong makanan ke kerongkongan. Kerongkongan itu mendorong dan meremas makanan, lambung mencerna makanan secara kimiawi, hati menyimpan cadangan makanan, empedu mengemulsikan lemak, pankreas menghasilkan getah pankreas, usus halus pencernaan makanan secara kimiawi, dan penyerapan sari-sari makanan. Usus besar menyerap air, membusukkan sisa makanan, dan pembentukan feses. Sedangkan anus, yaitu adalah jalan pembuangan sisa makanan. Jadi semua fungsi alat pencernaan dari nomor 1 sampai nomor 11 kalian harus pahami. Kisi-kisi nomor 41 mengidentifikasi penyakit pada sistem pencernaan berdasarkan gejalanya. Contoh soalnya, gangguan pada sistem pencernaan yang diakibatkan karena kurang makan makanan yang berserat dan kurang konsumsi air putih adalah kisi-kisi nomor 41. Dengan soal tersebut tadi jawabannya adalah sembelit. Nah, ini ada contoh 6 jenis penyakit sistem pencernaan. Itu yang pertama adalah batu empedu. Ini adalah akibat pola makan yang kurang sehat, obesitas, dan faktor genetik. Untuk diare disebabkan oleh keracunan makanan, alergi, atau bakteri. Radang usus buntu disebabkan pengaruh benda asing, kanker, atau infeksi.
Gastritis itu disebabkan muntah kronis, telat makan, atau stres. Sedangkan sembelit diakibatkan kurangnya konsumsi serat dan air putih. Ambeien muncul akibat tekanan di area anus atau rektum. Kisi-kisi nomor 42 menjelaskan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung disebut. Jawaban dari kisi-kisi nomor 42 yaitu adalah peredaran darah besar. Jadi, soalnya bisa juga dibalik, misalkan berikan pengertian dari peredaran darah besar. Berarti kalian harus menjawab peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, misalkan peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang mengalir dari jantung, paru-paru menuju ke jantung lagi. Kisi-kisi nomor 43 mengidentifikasi gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Contoh soalnya, dengan meluruskan kaki agar peredaran darah lancar saat istirahat setelah berolahraga adalah upaya untuk mencegah penyakit titik-titik. Jawaban dari kisi-kisi nomor 43 itu adalah termasuk penyakit varises. Jadi kita disarankan setelah berolahraga itu meluruskan kaki, tidak boleh ditekuk karena jika ditekuk akan menyebabkan varises di bagian kaki-kaki kita. Kisi-kisi nomor 44 mengidentifikasi fungsi masing-masing spesies pada rantai makanan. Contoh soalnya, tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, sehingga dalam rantai makanan tumbuhan disebut sebagai. Jawaban dari kisi-kisi nomor 43 tadi yaitu tumbuhan disebut sebagai produsen. Kita lihat. Nomor satu ini, tumbuhan itu disebut produsen. Nah, tikus ini memakan tumbuhan, dia disebut konsumen tingkat satu. Ular memakan tikus, ini adalah konsumen tingkat 2. Elang memakan ular, dia konsumen tingkat 3. Dan sedangkan yang terakhir, nomor 5, ini adalah jamur. Dia termasuk pengurai. Kisi-kisi nomor 45 mengidentifikasi hubungan simbiosis antar makhluk hidup. Benalu dapat tumbuh subur dengan menghisap zat makanan dari pohon mangga yang ditumpanginya. Hubungan benalu dengan pohon mangga adalah simbiosis. Jawaban dari kisi-kisi nomor 45. Hubungan antara pohon mangga dan benalu ini termasuk simbiosis parasitisme. Jadi salah satunya diuntungkan dan salah satunya dirugikan. Simbiosis itu ada 3 macam, mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Mutualisme ini jika hubungan antara kedua makhluk hidup saling menguntungkan, contohnya antara burung jalak dan kerbau. Untuk simbiosis komensalisme, ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan. Contohnya antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Nah, pada soal ini, tadi adalah contoh simbiosis parasitisme. Jadi kalau misalkan nanti keluar dengan contoh yang lain, kalian seharusnya sudah bisa. Kisi-kisi nomor 46 mengidentifikasi jenis kelainan tulang yang terjadi pada tubuh manusia. Contoh soalnya, sikap dan kebiasaan duduk dengan posisi yang salah menyebabkan 3 kelainan pada tulang. Berikan penjelasan dari 3 kelainan tulang yang terjadi pada tubuh manusia. Jawaban dari kisi-kisi nomor 46 tadi, itu tulang itu pada posisi salah duduk itu ada 3 kelainan. Yang pertama, lordosis, kifosis, dan skoliosis. Pada gambar telah ditunjukkan bahwa bagian normal itu bagian tubuhnya lurus. Untuk kifosis itu punggung atas melengkung. Untuk lordosis, punggung bawah melengkung. Sedangkan skoliosis, lengkungan ke arah samping membentuk huruf S. Kisi-kisi nomor 47 menjelaskan urutan saluran pernafasan pada manusia. Contoh soalnya, saluran pernafasan adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi sebagai tempat lintasan dan tempat pertukaran udara selama proses pernafasan. Tuliskan urutan saluran pernafasan dari hidung sampai ke paru-paru. Jawaban dari kisi-kisi nomor 47 tadi, urutan saluran pernafasan pada manusia itu mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan juga sampai ke paru-paru. Kisi-kisi nomor 48
Mengidentifikasi urutan sistem pencernaan pada mamalia. Contoh soalnya, sebutkan urutan sistem pencernaan pada mamalia. Jawaban dari kisi-kisi nomor 48, Ibu akan memberikan kalian contoh 2 mamalia. Yang pertama ini adalah sapi. Urutan sistem pencernaan pada sapi itu dimulai dari rongga mulut, di sana ada gigi, lidah, dan saliva. Dilanjutkan kerongkongan atau esofagus, menuju rumen, retikulum, kemudian makanan itu disimpan di retikulum. Selanjutnya, saat sapi beristirahat, makanan dikunyah kembali oleh sapi. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk kembali ke retikulum, baru menuju omasum, abomasum, dan juga usus dan anus. Untuk sistem pencernaan mamalia yang kedua itu adalah manusia, contohnya itu dimulai dari mulut, masuk ke kerongkongan, menuju lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan sampai ke anus. Kisi-kisi nomor 49, mengidentifikasi bagian-bagian jantung berdasarkan gambar. Contoh soalnya, sebutkan bagian-bagian jantung pada manusia. Kisi-kisi nomor 49, bagian-bagian jantung pada manusia bisa dilihat pada gambar. Yang pertama itu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Jadi ini bisa kalian ingat-ingat juga sesuai dengan lagu yang pernah Ibu catatkan ya. Kisi-kisi nomor 50 ini yang terakhir, yaitu menjelaskan pembagian hewan berdasarkan jenis makanan dan cara perkembangbiakannya. Contoh soalnya, sebutkan pembagian hewan berdasarkan jenis makanan dan cara berkembangbiaknya. Jawaban untuk kisi-kisi nomor 50, pembagian hewan berdasarkan jenisnya, jenis makanannya itu dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, pemakan tumbuhan, karnivora, pemakan daging, dan omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Untuk pembagian berdasarkan cara perkembangbiakannya itu juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ovipar, bertelur. Kedua vivipar, melahirkan atau beranak. Yang ketiga ovovivipar, dia bertelur dan melahirkan. Untuk video hari ini cukup sampai nomor 50. Silakan disimak dengan baik. Jika misalkan ada yang belum paham, bisa diulang kembali. Semoga mendapatkan pemahaman yang baik. Bu akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.